Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan sermon kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5-7, beginilah firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema renungan ini dalam bahasa Nias, moroi bawa alemoguna tobali hobu-hobu, atau manusia hina menjadi saluran berkat. Bagian pertama pendahuluan. Kota Korintus merupakan kota yang sangat strategis, pusat perdagangan yang sangat kaya. Di sana kekayaan dipandang sebagai tolak ukur sebuah keberhasilan, di mana orang-orang kaya dipandang sangat terhormat dan sangat dihargai. Oleh kondisi itu, setiap orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya dan berusaha merebut status sosial yang tinggi. Selain sebagai kota bisnis, Korintus juga merupakan kota tujuan wisata yang sangat besar. Dengan demikian, orang-orang dari berbagai penjuru dengan latar belakang budaya, agama, dan kebiasaan yang berbeda berkumpul dan beradaptasi satu dengan yang lain. Maka terjadilah akulturasi atau pencampuran unsur-unsur budaya yang cukup signifikan. Di Korintus juga ada sebuah kuil Afrodit atau Afrodite, yaitu tempat penyembahan dewa kesuburan, dewa cinta, atau dewa kecantikan. Di kuil inilah dilaksanakan ritual pelacuran bakti atau seks bebas yang dipercayai oleh penduduk setempat sebagai ibadah pemujaan kepada dewi-dewi kesuburan. Nah, ketika Injil masuk, kondisi ini menjadi tantangan besar. Maka upaya para rasul terus dihambat, dan orang-orang percaya yang mengikut Yesus berhadapan dengan berbagai kesulitan, tekanan, bahkan ancaman. Jadi intinya Bapak dan Ibu, tantangan iman sangatlah besar. Bagian kedua adalah uraian atau isi. Perikop hari ini diawali dengan kata sebab, menunjukkan bahwa ada uraian penting yang mendahuluinya, yaitu ayat 1-4. Silahkan nanti diperhatikan. Ayat 1-4 berbicara tentang penderitaan, kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran para rasul. Setia walaupun menderita, tulus sekalipun melelahkan, dan jujur dalam segala hal adalah prinsip atau komitmen yang bulat dari seorang yang telah menyerahkan dirinya menjadi pelayan Kristus. Di ayat 5 ada kalimat, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya, pokok pemberitaan para rasul adalah Injil, yaitu pribadi Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi manusia. Di sini dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kurios, yang artinya Bapak, Tuhan,
penguasa atau pemilik yang mengasihi umatnya. Ia menginginkan keselamatan dan bukan kebinasaan. Ia memelihara umatnya, menyediakan segala apa yang diperlukan. Ia juga seperti seorang ayah yang selalu menegur anak-anaknya dalam kesalahan dan menuntunnya ke jalan yang benar oleh kuasa rohnya. Jadi harapan para rasul adalah supaya setiap orang menjadi sadar dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sekaligus mengikuti teladannya, yaitu kesabarannya dan kasihnya yang tidak berkesudahan. Bapak dan Ibu, sebaliknya, para rasul selalu menjaga diri dalam pelayanan agar tidak tergoda untuk menonjolkan diri dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Mereka berusaha menguasai dan mengendalikan hati mereka supaya mereka jauh dari sikap mencuri kemuliaan Allah. Sebab kenapa? Karena mereka adalah hamba yang melayani. Paulus mengatakan, diri kami sebagai hambamu. Asal kata hamba yaitu doulos, artinya budak. Di sini Paulus berulang-ulang menyebut dirinya sebagai budak atau sebagai hamba yang melayani Tuhan. Di sini dia memakai istilah tersebut untuk melukiskan bagaimana hubungannya dengan jiwa-jiwa yang dimenangkannya di Korintus. Jadi sungguh sangat kontras Bapak dan Ibu, pola hidup yang dilakoni oleh para rasul dengan orang-orang Korintus yang berlomba-lomba mencari popularitas dan ketenaran hidup. Nah, sekarang kita melihat bagaimanakah pola kehidupan seorang hamba yang digambarkan oleh Paulus di dalam nats hari ini. Seorang hamba, ia merendahkan diri, ia taat, dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan tuannya. Siapakah Tuhan itu? Yaitu Tuhan sang pemilik kehidupan. Dialah yang mengutus para hambanya untuk melayani di ladangnya. Maka seorang hamba atau pelayan Tuhan harus tetap fokus mendengarkan perintah yang berasal dari Tuhan saja. Makanya di akhir kalimat di ayat 5 ini, di situ dikatakan karena kehendak Yesus. Artinya kita melayani bukan karena perintah atau kehendak manusia. Bukan kehendak Eporus, bukan kehendak preses, pendeta atau majelis jemaat, bukan kehendak BPMJ, dan bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan untuk menyenangkan hati para tokoh, bukan untuk menyenangkan hati jemaat, tetapi semata-mata untuk kemuliaan dan pekerjaan menyenangkan hati Tuhan. Lalu di ayat 6 ada kalimat, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini berhubungan dengan ketetapan Allah di awal dunia ketika menciptakan terang di tengah kegelapan. Itu nanti bisa kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 3. Dan dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang itu sendiri. Itu juga dicatat di dalam Injil. Dan terang Kristus itu jugalah yang menerangi kehidupan Paulus sehingga ia kemudian mengalami perubahan hidup, pemulihan hidup. Itu nanti bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Lalu dikatakan di dalam ayat ini, ia jugalah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi hati manusia diterangi, dicerahkan oleh cahaya Kristus, diterangi oleh terang Kristus, sehingga segala sisi dan ruang gelap kehidupan manusia itu, yaitu perbuatan jahatnya, menjadi hilang dan sirna. Melalui terang kita juga mendapat pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Maksudnya,
Di sini mau ditekankan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, manifestasi atau perwujudan dari Allah itu sendiri. Ia hadir di tengah-tengah manusia untuk membawa keselamatan, tetapi ia ditolak oleh manusia itu sendiri, dihina dan dihukum mati. Tetapi kemudian ia ditinggikan dan dimuliakan. Itulah maksudnya nats yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Kemudian di ayat terakhir, di ayat 7 ada kalimat mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Para pelayan Tuhan adalah manusia biasa yang rentan dengan kelemahan, yang rentan dengan kerapuhan. Seperti bejana tanah liat yang mudah retak dan hancur. Namun bejana itu menjadi tempat perhiasan, harta benda yang bernilai tinggi disimpan dengan baik. Begitu juga dengan manusia, sekalipun lemah, rapuh, namun ada hal yang mulia, yaitu roh Allah yang berdiam, membesarkan dan membentuk kekuatan spiritual di dalam diri manusia itu sendiri, di mana akhirnya itulah yang menuntun manusia menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, ketika sudah masuk ke level itu, maka nilai manusia itu menjadi tidak terhingga. Dari kerapuhan, dari yang rentan dengan kelemahan, nilainya menjadi berkualitas, nilainya menjadi tidak terbatas. Para rasul dan semua orang yang percaya kepada Yesus akan mengikut Yesus di dalam kemuliaan. Siapa saja yang turut menderita bersama Yesus di dunia ini, sekalipun mereka adalah korban-korban yang tak bersalah dari kejahatan sesama, terjepit, dianiaya, ditinggalkan sendirian, dihempaskan, seperti dicatat di ayat 8-12. Namun kelak mereka akan berdiri tegak di hadapan Yesus yang siap menyambut mereka dengan tangan terbuka lebar-lebar dan kemudian merangkul mereka. Sebab dia, batu yang dibuang itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, menjadi sahabat bagi semua orang yang ditolak, menderita, dan teraniaya. Kayu salib menjadi suatu tanda bela rasa dan solidaritas Yesus terhadap umatnya. Dan di dalam kebangkitannya ada harapan dan kemuliaan. Bagian terakhir adalah penutup. Saudara, setiap pelayan Tuhan dan juga semua orang percaya adalah manusia yang lemah. Manusia digambarkan seperti bejana-bejana tanah liat yang rentan dengan keretakan dan kerapuhan. Setiap saat ada penderitaan, kesedihan, air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan. Namun jangan diremehkan dan dipandang sebelah mata. Karena apapun latar belakang dan kondisi hidup seseorang, apabila ia sudah berada di tangan Tuhan, ia akan berubah menjadi alat dan saluran berkat bagi dunia. Dalam setiap tantangan dan penderitaan, kita bisa menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa kasih Allah. Itu nanti bisa kita bandingkan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Jadi segala kelemahan, kesusahan dan penderitaan kita membuka peluang bagi kita untuk menerima kasih karunia Yesus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kekuatannya dinyatakan di dalam diri kita. Kendati pun demikian Bapak dan Ibu, setiap hamba Tuhan dan semua orang percaya harus sungguh-sungguh menyambut panggilan Tuhan dan berjuang untuk mengerjakannya. Setelah bertobat, hidup Paulus terus diisi oleh hikmat. Karena kesediaannya membuka hati terhadap panggilan Kristus itu. Dan walaupun di awal pelayanannya orang-orang masih ragu-ragu menerimanya,
karena masa lalunya yang buruk, tetapi kemudian dari hari ke hari Paulus terus mengalami penyertaan Tuhan dan terus bersinar. Lalu kemudian ia mampu merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan menganggap dirinya sebagai budak dan semua harta dunia sebagai sampah yang tidak berguna. Akhirnya masa lalunya tidak diperhitungkan lagi. Tetapi kemudian orang-orang bersukacita dan bersyukur atas pelayanannya yang telah menjadi berkat. Sungguh hal yang sangat mulia, perubahan hidup yang sangat menggetarkan jiwa kita Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita teringat juga ya dengan proses perubahan atau metamorfosis dari sebuah kupu-kupu. Saya menggambarkan itu seperti apa yang dialami oleh Paulus dalam perubahan hidupnya di tangan Tuhan. Awalnya kupu-kupu itu adalah sebuah ulat yang sangat menjijikkan. Kemudian ia berubah menjadi kepompong. Kemudian akhirnya menjadi kupu-kupu. Orang-orang melupakan masa lalu kupu-kupu sebagai ulat yang sangat jelek dan menjijikkan. Sekarang semua mata terpana menyaksikan indahnya pesona kupu-kupu yang sangat indah terbang ke sana kemari. Sampai akhir hidup juga kupu-kupu dan keindahannya itu tidak berubah dan tidak luntur. Saudara, kita semua adalah alat di tangan Tuhan. Oleh karenanya mari membuka hati dan bersiaplah mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Tetaplah setia mengiring dan memberitakan Injil Yesus yang adalah harta yang sangat mahal itu, yang sama seperti permata yang sangat berharga. Seperti bejana tanah liat yang dipakai untuk menyimpan harta mulia itu. Sekalipun begitu berat perjalanan hidup yang dilalui, namun itulah proses. Cintailah proses itu dan rasakanlah. Walau dijepit namun tidak terjepit, menderita namun tidak putus asa, ditinggalkan namun semakin banyak teman, dihempaskan namun tidak binasa.